Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Vivi Nuriana. Di video kali ini kita akan membahas tentang masalah pendidikan di Indonesia, yaitu mengenai mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas sedikit tentang masalah pendidikan di Indonesia, yaitu mengenai mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Oke, terlebih dahulu kita akan membahas apa sih pendidikan itu. Nah, pendidikan merupakan aspek paling penting bagi kehidupan manusia untuk mengembangkan dirinya melalui proses dan waktu yang membutuhkan waktu yang panjang, sehingga menjadi manusia berkualitas, berpotensi, dan bisa bersaing di era globalisasi sekarang ini. Nah, di sini pendidikan tuh masih sangat sulit ya bagi mereka yang berada di garis kemiskinan, mengakibatkan terbengkalainya mereka dalam proses pendidikan, yaitu untuk kayak bersekolah, gitu, seperti itu. Jadi, menurut saya kualitas pendidikan di Indonesia sekarang ini tuh masih kurang baik. Mengapa saya bilang kualitas pendidikan di Indonesia masih kurang baik? Karena tidak semua sekolah itu memenuhi standar pendidikan. Mengapa? Karena di sini banyak sekali anak-anak di Indonesia yang belum merasakan pendidikan itu sendiri. Dan banyak banget anak di Indonesia itu yang putus sekolah karena kemungkinan terpangkutnya biaya pendidikan. Dan di Indonesia sendiri juga banyak istilah, yaitu kayak suap menyuap, beli nilai, dan ijazah pun bisa dibeli di Indonesia. Wow, sini Indonesia sangat memperhatikan banget ya soal pendidikan. Banyak banget sekolah yang tidak layak untuk mereka bisa belajar dan mengajar di situ. Di sini pemerintah kemungkinan kurang memperhatikan sekolah-sekolah di pelosok negeri. Banyak sekali yang tidak sadar akan faktor dari pendidikan sendiri. Dan faktor pendidikan juga terkait dengan misal mahalnya ekonomi pendidikan dan lain sebagainya. Nah, lagi-lagi tentang masalah ekonomi. Di sini masalah ekonomi itu membuat mereka sering terganggu dalam proses pendidikan dan juga sering terhambat karena mungkin tempatnya itu tidak layak, tidak memadai, dan fasilitas-fasilitas pun juga kurang gitu. Dan di sini pendidikan yaitu merupakan faktor yang paling penting bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi salah satu tujuan negara kita yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena di sini juga dilihat dari penghasilan rakyat Indonesia sendiri yang minim, dan mahalnya pendidikan di Indonesia itu tidak hanya di perguruan tinggi saja, melainkan di sekolah menengah dan sekolah dasar. Meskipun di sini juga ada bantuan operasional sekolah atau BOS, tetapi biaya itu juga tidak cukup. Dan menurut yang saya baca, pemerintah itu sudah merencanakan pendidikan gratis dan bahkan pendidikan wajib selama 12 tahun. Akan tetapi banyak sekali biaya-biaya yang harus ditanggung. Misalnya untuk membeli pakaian atau seragam, perjalanan sekolah, membeli buku, dan lain sebagainya. Dan itu juga tidak murah. Dan mereka juga harus memikirkan biaya lain, misalnya biaya hidup mereka sendiri. Biaya hidup juga semakin tinggi dan membuat masyarakat lebih memilih untuk bekerja daripada untuk bersekolah. Dan orang tua juga di sini tuh lebih mementingkan anaknya untuk bekerja daripada untuk meneruskan sekolah mereka. Juga banyak banget anak-anak yang putus sekolah dan mereka memilih bekerja di jalanan seperti menjadi pengamen, pengemis, dan lain sebagainya daripada untuk bersekolah. Jadi bagaimana ya solusinya supaya pendidikan di Indonesia itu bisa lebih baik lagi dari sebelumnya? Nah, solusi yang pertama yaitu di sini diperlukan kejujuran dan rencana yang strategis. Maksudnya, jajaran birokrasi pendidikan yaitu untuk mengimplementasikan anggaran dan program pembiayaan pendidikan gratis atau murah bagi masyarakatnya. Kedua, yaitu dalam sekolah, dunia pendidikan diharuskan untuk dibersihkan dari berbagai biaya pendidikan, seperti biaya LKS, biaya seragam, biaya uang gedung, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kebijakan dari bidang pendidikan yang menyepakati program kapasitas pendidikan harus diberhentikan atau dihapus. Maksudnya di sini yaitu untuk mengatasi permasalahan antara masyarakat dan sekolah. Dan masyarakat menganggap bahwa mahalnya pendidikan di Indonesia itu adanya praktek korupsi yang dilakukan oleh pejabat dan birokrasi sekolah. Nah, untuk solusi sekolah kali ini yaitu sekolah di setiap akhir tahun harus menyampaikan laporannya tentang keuangan kepada wali murid.
baik uang yang masuk maupun pengeluaran sekolah. Nah, dalam penyampaian laporan tersebut juga disertai dengan bukti dan kwitansi supaya wali murid juga tidak bisa beranggapan bahwa sekolah itu tidak melakukan korupsi dan dapat percaya bahwa tidak ada penyelewengan dana. Baik, itulah penjelasan singkat tentang mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Nah, semoga penjelasan dari saya bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. See you next time.